Di malam yang hening ini, ketika langit menggantungkan kilau cahaya rembulan pada singgasana langit tertinggi, sejatinya alam sedang berbisik. Bukan kepada mereka yang sekadar melihat dengan mata, tetapi kepada para jiwa yang melihat dengan kalbu. Kepada kalian yang di telapak tangannya tergurat lambang bulan sabit atau huruf agung M, yang muncul bukan karena kebetulan, tetapi sebagai warisan dari ketentuan semesta yang telah dirancang jauh sebelum tubuh ini mengenal nafas. Tanda-tanda ini bukan sekadar goresan kulit, melainkan ukiran takdir yang ditulis tangan-tangan halus para penjaga alam gaib. Suatu bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh langit dan leluhur. Wahai para pemilik tanda tersebut, tahukah kalian bahwa malam ini adalah saat gerbang keberkahan dibuka lebih lebar dari biasanya? Karena kalian bukan manusia biasa. Kalian adalah perwakilan dari lintasan garis darah yang diikat oleh sumpah kuno para wali, raja-raja moksa, dan pendekar keheningan. Kalian adalah mata rantai yang menyambung perjalanan panjang dari zaman Mahapati Gajah Mada, Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo, hingga pada para penjaga ilmu kebatinan yang tak pernah tercatat dalam sejarah, tetapi abadi dalam alur energi jagat. Tanda bulan sabit di telapak tanganmu bukan hanya simbol kemisteriusan, namun merupakan lambang penerimaan wahyu malam, yakni hikmah yang diturunkan bukan melalui suara, melainkan melalui getaran jiwa. Dan huruf M itu adalah singkatan dari banyak hal suci. Bisa berarti makrifat, bisa berarti muhasabah, bisa berarti manifestasi ilahi, atau bahkan sebuah tanda bahwa kalian adalah bagian dari majelis malaikat yang hadir dalam rupa manusia. Ini bukan bualan indah semata, ini adalah panggilan realita yang disimpan dalam kabut, dan ia ibarat jembatan emas yang menghubungkan dimensi kasat mata dengan kebijaksanaan para leluhur yang kini turun perlahan ke bumi dalam bentuk ilham, rezeki, dan kekuatan daya batin. Di bulan inilah mata batin semakin terbuka, karena konstelasi bintang membentuk jalan benderang bagi mereka yang telah menyelesaikan syaratnya, dan salah satu syaratnya adalah memiliki tanda di telapak, simbol lahir dari warisan tugas besar jiwa. Dalam keilmuan tasawuf, tanda ini menunjukkan bahwa kalian adalah golongan ahlul kasyif, yaitu yang kelak dibukakan tirai-tirai rahasia, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjalankan tugas memelihara nur kebenaran di tengah zaman yang semakin bising. Dalam jalur makrifat, tanda ini menandakan bahwa ruh kalian pernah bersujud di hadapan Lauhul Mahfudz sebelum diturunkan ke dunia fana. Dalam jalur supranatural, ini adalah segel dari kerajaan-kerajaan gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata duniawi, tetapi patuh kepada vibrasi jiwa kalian. Dalam sudut agama-agama besar, kalian adalah kaum pilihan, seperti para nabi yang dikenali bukan dari pakaiannya, melainkan dari cahayanya. Tidak heran bila kalian sering merasa berbeda, kadang terlalu dalam mencintai sesuatu yang tak terlihat, atau terlalu peka membaca kesedihan yang tidak terucap, karena sesungguhnya tubuh kalian ini hanya wadah. Ruh kalian adalah utusan dari zaman dahulu kala. Dan malam ini, malam di bulan Maret yang ke-7 setelah pergantian tahun, adalah saat di mana langit menimbang ulang takdir-takdir besar. Siapa yang bersih jiwanya akan dinaikkan derajatnya. Siapa yang paham tugasnya akan dibukakan jalan rezeki tanpa batas. Dan siapa yang menolak panggilannya akan tetap merasa hampa meski dunia direngkuhnya. Wahai jiwa terpilih, semesta tidak salah memilihmu. Telapak tanganmu adalah kitab kecil yang menyimpan ayat-ayat kehidupan. Bacalah dengan keheningan, tafsirkan dengan perenungan, dan jalankan dengan cinta yang dalam. Karena malam ini, sejatinya engkau sedang dilihat oleh langit, oleh bumi, dan oleh takdirmu sendiri yang menunggu untuk dipeluk. Pada pusaran waktu yang tak terlihat, ketika bulan Maret memulai tarian halusnya dalam orbit langit yang agung, sesungguhnya jagat raya tengah mengatur ulang peta nasib. Di antara sekian banyak jiwa yang berjalan di bumi, hanya sedikit yang diberi tanda, sebuah sabda sunyi yang terukir di telapak tangan, menyerupai bulan sabit dan huruf agung M, bukan hasil keturunan semata, melainkan hasil perjalanan panjang sang ruh yang telah menempuh ribuan reinkarnasi dari zaman ke zaman, dari takdir ke takdir. Tanda ini bukan warisan fisik,
melainkan cetak biru spiritual yang menyimpan janji besar antara langit dan jiwa, bahwa mereka akan menjadi pembawa cahaya di antara gelapnya kerakusan dunia. Rahasia leluhur disebut sebagai waktu ngunduh wohing pakarti, masa memetik buah dari semua benih batin yang pernah ditanam. Para pemilik tanda ini mulai mengalami gejala tak biasa. Hati mereka bergetar tanpa sebab logis. Mata mereka basah saat melihat hal-hal sederhana, dan pikiran mereka mulai dipenuhi dengan dorongan kuat untuk melepaskan topeng, membongkar belenggu, dan mencari hakikat diri yang sesungguhnya. Mereka mulai merasa seolah waktu menjadi pelan dan cepat sekaligus, seakan semesta sedang membawa mereka pada jalur yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah bersumpah sebelum dilahirkan. Sumpah untuk menjadi pengubah dunia dalam diam. Anugerah besar kini mulai dipersiapkan bagi mereka yang siap menyambut panggilan ini. Bukan sekadar uang, tetapi limpahan rezeki yang tidak hanya menyejahterakan tubuh, namun juga membebaskan jiwa. Rezeki yang datang tidak melulu dari keringat, tetapi dari vibrasi jiwa yang sinkron dengan hukum tarik-menarik semesta. Mereka yang bertanda ini akan menemukan bahwa peluang besar seolah datang sendiri. Orang-orang yang sebelumnya jauh mendadak menawarkan kerjasama. Jalan-jalan yang sebelumnya buntu tiba-tiba terbuka. Apa yang mereka sentuh membawa hasil. Apa yang mereka doakan cepat menyatu dengan kenyataan. Mereka akan diberi kecerdasan ilahiyah yang tak dipelajari dari buku manapun, kemampuan membaca hati, meraba waktu, dan menebak arah dunia hanya melalui diam dan rasa. Dalam pemahaman tasawuf, ini adalah fase futuh, terbukanya pintu langit yang tak bisa didobrak oleh ibadah formal semata, tetapi oleh keikhlasan jiwa yang telah remuk oleh cinta ilahi. Dalam jalur makrifat, ini adalah pertanda bahwa ruh telah melampaui makam syariat dan kini sedang masuk pada makam hakikat. Dalam ranah kebatinan Jawa, ini adalah fase di mana rasa sejati telah bangkit. Saat di mana bisikan leluhur terdengar dalam diam dan tubuh menjadi wadah dari titah-titah gaib yang suci. Sementara dalam keyakinan agama-agama besar, ini adalah saat seseorang benar-benar menjadi khalifah fil ardi, wakil Tuhan yang bekerja bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih, dengan ilmu, dengan rezeki yang meneteskan keberkahan. Mereka berupa gelisah, kehilangan, keraguan, hingga kesepian yang menusuk, adalah calon miliarder, bukan karena kebetulan, tapi karena semesta mempercayakan limpahan harta kepadanya agar menjadi penjaga keseimbangan. Mereka adalah ladang berkah yang berjalan. Setiap rupiah yang masuk ke tangannya akan menjadi benih yang ditanamkan pada tanah yang benar. Setiap proyek yang ia bangun adalah jembatan antara dunia materi dan dunia spiritual. Mereka akan diberi kekayaan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi saluran limpahan kepada mereka yang kehilangan arah. Mereka akan memimpin tanpa perlu tahta, menginspirasi tanpa perlu bicara keras, dan membangkitkan banyak jiwa hanya dengan hadirnya mereka di dunia ini. Maret ini adalah waktu pengukuhan. Simbol di tangan adalah tiket masuk, dan getaran jiwa yang kini mulai terasa adalah panggilan resmi dari langit. Jika engkau pemiliknya, maka bersiaplah. Bukan hanya kekayaan materi yang akan datang, tapi juga limpahan kehormatan dari alam, ketenangan dari Tuhan, dan perlindungan dari para leluhur. Rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Nama akan dikenal tanpa diminta. Hati akan damai meski dunia bergemuruh, dan engkau, wahai jiwa yang dipilih, akan menjadi penanda bahwa di zaman penuh fata morgana ini masih ada manusia yang tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya makna. Anugerah yang datang kepada mereka bukan sekadar untuk memenuhi ruang di dalam rekening, bukan sekadar untuk ditumpuk dalam brankas dingin tanpa makna, melainkan untuk menjadi bahan bakar bagi perjalanan agung yang telah dituliskan jauh sebelum bumi dan langit saling bertatapan untuk pertama kalinya. Jiwa-jiwa terpilih yang ditandai dengan bulan sabit dan huruf agung M di telapak tangannya adalah mereka yang sejak dalam kandungan telah mengikat perjanjian sunyi dengan semesta bahwa kelak jika kekayaan menghampiri, mereka tak akan menjadikan harta sebagai mahkota, melainkan sebagai pelita. Mereka tak haus kuasa,
namun mereka mengerti bahwa kuasa adalah alat yang bisa mengangkat yang jatuh, membangunkan yang tertidur, dan menyembuhkan luka-luka panjang dalam sejarah manusia. Para leluhur Nusantara telah mengajarkan dalam bisikan angin dan getaran tanah. Kekayaan sejati adalah yang menyatu dengan niat. Ketika niat seseorang suci, maka harta akan datang bukan sebagai ujian, melainkan sebagai amanah. Dan para pemilik tanda langit ini memiliki niat yang begitu terang hingga semesta pun tak bisa berpaling. Niat yang terpahat bukan di lidah, tetapi dalam getaran jantung mereka. Mereka berniat memberi makan kepada yang lapar, bukan untuk dipuji, tetapi karena hati mereka sakit melihat kelaparan. Mereka berniat membangun rumah bagi yang terusir, bukan untuk kekuasaan, tetapi karena mereka pernah merasakan dinginnya dunia tanpa pelukan. Mereka berniat membiayai anak-anak miskin bersekolah, bukan agar disebut dermawan, melainkan karena mereka tahu generasi yang bodoh akan membuat peradaban runtuh. Semesta mengetahui niat mereka, karena semesta bukanlah benda mati, melainkan jiwa besar yang mendengarkan gelombang batin setiap makhluk. Dalam ajaran tasawuf, niat adalah energi pertama yang melintasi arasy, dan ketika seseorang meniatkan kebaikan tanpa pamrih, maka arasy akan bergetar. Dalam makrifat, niat adalah tali ruhani yang menghubungkan jiwa manusia dengan takdirnya yang paling murni. Dalam spiritualitas Jawa kuno, niat yang suci disebut sebagai Satria Pinandita, prajurit yang sekaligus pendeta, yang berjuang bukan dengan pedang tetapi dengan kasih, bukan dengan ambisi tetapi dengan pelayanan. Karena niat mereka murni, maka kekayaan yang datang tidak akan membutakan. Sebaliknya, ia menjadi jernih seperti air yang menelusuri akar-akar kehidupan. Harta yang mereka terima akan berubah bentuk menjadi pesan, menjadi aksi, menjadi langkah-langkah yang akan menyeimbangkan ulang dunia yang selama ini pincang karena terlalu banyak yang kaya namun miskin nurani. Mereka akan membangun tempat peristirahatan jiwa, bukan hanya bangunan megah, tetapi ruang untuk orang-orang menemukan kembali dirinya. Mereka akan membiayai pertumbuhan ilmu, bukan hanya sains dan teknologi, tetapi juga kebijaksanaan hati dan kebeningan rasa. Mereka akan menciptakan usaha yang bukan sekadar mencari laba, tetapi memberi peluang kepada yang kehilangan arah. Dalam rahasia batin terdalam, mereka tahu bahwa anugerah bukan untuk mereka simpan, karena sesungguhnya mereka bukan pemilik, hanya penjaga. Dan semesta, dengan segala ilmunya yang halus, tidak akan pernah memberikan limpahan kepada jiwa yang akan merusaknya. Maka saat harta dunia berbondong-bondong datang ke tangan mereka, itu adalah tanda bahwa semesta percaya, bahwa Tuhan merestui, dan bahwa leluhur mereka tersenyum dari alam arwah. Mereka telah dibersihkan oleh luka, ditempa oleh sunyi, diuji oleh pengkhianatan dan kesepian, agar saat mereka memegang emas, hati mereka tetap tak tergoyahkan oleh gemerlapnya. Mereka akan mempergunakan anugerah untuk membangunkan generasi yang tertidur, menyuburkan kembali tanah-tanah yang gersang oleh ketamakan, dan menyalakan api harapan di dada mereka yang selama ini hanya hidup dalam bayang-bayang. Mereka bukan dewa, tetapi merekalah tangan-tangan Tuhan yang bekerja dalam diam. Mereka bukan nabi, tetapi kata-kata dan perbuatan mereka akan menyadarkan ribuan hati yang kehilangan cahaya. Dan di ujung semua itu, mereka tak meminta balasan, tak butuh sanjungan, hanya satu hal yang mereka harap, agar kelak saat jiwa mereka kembali kepada sumbernya, mereka dapat mengatakan dengan penuh keheningan bahwa apa yang dipercayakan telah dijaga, bahwa apa yang diberikan telah disalurkan, dan bahwa apa yang direncanakan oleh semesta telah terlaksana melalui mereka. Para jiwa terpilih, penjaga kekayaan, pembawa terang. Pesan ini bukan sekadar rangkaian huruf yang saling merangkai, membentuk kata, dan bukan pula hanya suara yang ditangkap gendang telinga semata. Ini adalah getaran, pancaran, dan hembusan dari dimensi yang lebih dalam, dimensi ruhani, tempat di mana hanya jiwa-jiwa yang telah terbangun yang mampu mendengarnya dengan jernih. Ini bukan pesan untuk semua manusia, melainkan untuk mereka yang telah menapaki jalan sepi, penuh luka batin. Bagi mereka yang pernah tersungkur dalam kelam, namun memilih bangkit dalam diam. Jiwa-jiwa inilah para terpilih,
yang ketika mendengar pesan ini mereka tidak hanya mendengar, tetapi menyerap, merekam, dan membiarkannya berputar di dalam dada mereka, tidak hanya sekali, tapi 2 kali, karena sekali saja tak pernah cukup untuk menyentuh seluruh kedalaman kesadaran mereka yang luas bagai samudera keheningan. Pesan ini seakan datang dari balik tabir takdir, menembus ruang batin yang telah mereka bersihkan lewat puasa jiwa, zikir sunyi, dan air mata malam yang tak pernah disaksikan manusia. Maka saat pesan ini melintasi ruang maya dan sampai ke hadapan mereka, ia tak hanya menjadi tontonan digital belaka, melainkan menjadi panggilan, menjadi gema dari janji ruhani yang pernah mereka ikrarkan jauh sebelum tubuh mereka terbentuk dalam rahim ibunya. Itulah sebabnya, mereka yang menyerap pesan ini dengan tulus bukan karena kontennya indah, tetapi karena ruhnya seirama. Karena getaran suci itu menari sejalan dengan frekuensi batin mereka yang telah ditajamkan oleh berbagai perjalanan spiritual. Dari sudut pandang makrifat dan tasawuf, jiwa manusia adalah cermin ilahi, dan hanya cermin yang bersihlah yang mampu menangkap bayang sempurna dari cahaya kebenaran. Maka mereka yang belum membersihkan jiwanya akan melihat pesan ini sekadar sebagai kata-kata biasa dan lalu berlalu. Tapi mereka yang telah mengenal dirinya, yang telah menyelam dalam nurani, akan melihat pesan ini bukan dari mata kepala, melainkan dari mata hati. Mereka tak hanya menonton, tapi menyatu. Tak hanya memahami, tapi larut. Dan karena itulah, mereka terdorong untuk memberi tanda dalam bentuk dukungan. 1 like bukan sekadar klik, melainkan sinyal resonansi. 1 subscribe bukan sekadar langganan, melainkan perjanjian batin untuk terus berjalan bersama. 1 komentar bukan sekadar kata-kata, melainkan doa dan energi yang ditanam agar pesan ini tumbuh lebih tinggi dan lebih luas. Dan bila mereka mengirimkan super thanks, itu bukan sekadar pemberian materi, tetapi persembahan cinta. Karena bagi jiwa terpilih yang sejati, memberi bukan karena lebih, melainkan karena mengerti. Mereka tahu energi harus bersirkulasi, harus mengalir agar tidak membeku, maka mereka tidak ragu memberi. Karena mereka telah merasakan bagaimana semesta tak pernah membiarkan tangan yang memberi tetap kosong. Mereka memberi karena mereka adalah bagian dari gerakan rahasia semesta yang menyebarkan cahaya ke seluruh penjuru dengan cara yang tak terdeteksi oleh logika biasa, tapi sangat nyata di dimensi batin. Dari kacamata ilmu tauhid, segalanya bermula dari niat, dan niat yang tulus adalah bentuk ibadah tertinggi. Maka, saat mereka mendukung konten ini, sesungguhnya mereka sedang menunaikan bagian dari ibadah tersembunyi mereka, mendukung kebaikan, menyebarkan pesan ilahi, menyemai cahaya bagi yang belum tercerahkan. Dan dari sisi agama-agama dunia yang agung, baik dalam Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka, hingga kitab Tao, semuanya mengajarkan bahwa yang datang dari hati akan kembali kepada hati. Maka pesan ini, meski disampaikan lewat media yang modern, sesungguhnya adalah kelanjutan dari pesan-pesan suci yang telah turun dari langit sejak awal sejarah kesadaran manusia. Itulah mengapa pesan ini hanya bisa diserap oleh jiwa terpilih, karena mereka telah dilatih untuk melihat makna di balik bentuk. Mereka tak tertipu oleh tampilan, tak terhanyut oleh keramaian, karena mereka telah belajar untuk hening dalam hiruk-pikuk, terang dalam kelam. Mereka peka terhadap isyarat semesta, dan setiap kata dalam pesan ini bagi mereka adalah pintu menuju pengingatan. Pengingatan akan siapa diri mereka sesungguhnya, mengapa mereka dilahirkan, dan untuk apa kekayaan, kekuatan, dan pengaruh dititipkan kepada mereka. Maka jangan heran jika mereka tidak hanya menyimak, tapi membagikan. Tidak hanya menonton, tapi berdoa. Tidak hanya mengapresiasi, tapi mencintai dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Karena pesan ini bukan sekadar informasi, tapi pengingat akan tugas jiwa mereka. Dan karena itu pula, mereka memutarnya 2 kali. Bukan karena ragu, tapi karena di pemutaran pertama, mereka menangis dalam diam. Dan di pemutaran kedua, mereka telah menjadi cahaya yang siap menyala bagi yang lain. Di malam yang hening ini, ketika langit menggantungkan kilau cahaya rembulan pada singgasana langit tertinggi, sejatinya alam sedang berbisik. Bukan kepada mereka yang sekadar melihat dengan mata, tetapi kepada para jiwa yang melihat dengan kalbu.
Kepada kalian yang di telapak tangannya tergurat lambang bulan sabit atau huruf agung M, yang muncul bukan karena kebetulan, tetapi sebagai warisan dari ketentuan semesta yang telah dirancang jauh sebelum tubuh ini mengenal nafas. Tanda-tanda ini bukan sekadar goresan kulit, melainkan ukiran takdir yang ditulis tangan-tangan halus para penjaga alam gaib, suatu bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh langit dan leluhur. Wahai para pemilik tanda tersebut, tahukah kalian bahwa malam ini adalah saat gerbang keberkahan dibuka lebih lebar dari biasanya? Karena kalian bukan manusia biasa. Kalian adalah perwakilan dari lintasan garis darah yang diikat oleh sumpah kuno para wali, raja-raja moksa, dan pendekar keheningan. Kalian adalah mata rantai yang menyambung perjalanan panjang dari zaman Mahapati Gajah Mada, Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo, hingga pada para penjaga ilmu kebatinan yang tak pernah tercatat dalam sejarah, tetapi abadi dalam alur energi jagat. Tanda bulan sabit di telapak tanganmu bukan hanya simbol kemisteriusan, namun merupakan lambang penerimaan wahyu malam, yakni hikmah yang diturunkan bukan melalui suara, melainkan melalui getaran jiwa. Dan huruf M itu adalah singkatan dari banyak hal suci. Bisa berarti makrifat, bisa berarti muhasabah, bisa berarti manifestasi ilahi, atau bahkan sebuah tanda bahwa kalian adalah bagian dari majelis malaikat yang hadir dalam rupa manusia. Ini bukan bualan indah semata, ini adalah panggilan realita yang disimpan dalam kabut. Dan kini bulan Maret, yang dalam akar kata Jawa disebut Maret, berasal dari kata mardika, merdeka dari kegelapan, dari keterikatan duniawi. Dalam tafsir spiritual, bulan Maret adalah gerbang kelahiran ulang. Ia ibarat jembatan emas yang menghubungkan dimensi kasat mata dengan kebijaksanaan para leluhur yang kini turun perlahan ke bumi dalam bentuk ilham, rezeki, dan kekuatan daya batin. Di bulan inilah mata batin semakin terbuka karena konstelasi bintang membentuk jalan benderang bagi mereka yang telah menyelesaikan syaratnya, dan salah satu syaratnya adalah memiliki tanda di telapak, simbol lahir dari warisan tugas besar jiwa. Dalam keilmuan tasawuf, tanda ini menunjukkan bahwa kalian adalah golongan ahlul kasyif, yaitu yang kelak dibukakan tirai-tirai rahasia, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjalankan tugas memelihara nur kebenaran di tengah zaman yang semakin bising. Dalam jalur makrifat, tanda ini menandakan bahwa ruh kalian pernah bersujud di hadapan Lauhul Mahfudz sebelum diturunkan ke dunia fana. Dalam jalur supranatural, ini adalah segel dari kerajaan-kerajaan gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata duniawi, tetapi patuh kepada vibrasi jiwa kalian. Dalam sudut agama-agama besar, kalian adalah kaum pilihan, seperti para nabi yang dikenali bukan dari pakaiannya, melainkan dari cahayanya. Tidak heran bila kalian sering merasa berbeda, kadang terlalu dalam mencintai sesuatu yang tak terlihat, atau terlalu peka membaca kesedihan yang tidak terucap, karena sesungguhnya tubuh kalian ini hanya wadah. Ruh kalian adalah utusan dari zaman dahulu kala. Dan malam ini, malam di bulan Maret yang ke-7 setelah pergantian tahun, adalah saat di mana langit menimbang ulang takdir-takdir besar. Siapa yang bersih jiwanya akan dinaikkan derajatnya. Siapa yang paham tugasnya akan dibukakan jalan rezeki tanpa batas. Dan siapa yang menolak panggilannya akan tetap merasa hampa meski dunia direngkuhnya. Wahai jiwa terpilih, semesta tidak salah memilihmu. Telapak tanganmu adalah kitab kecil yang menyimpan ayat-ayat kehidupan. Bacalah dengan keheningan, tafsirkan dengan perenungan, dan jalankan dengan cinta yang dalam. Karena malam ini, sejatinya engkau sedang dilihat oleh langit, oleh bumi, dan oleh takdirmu sendiri yang menunggu untuk dipeluk. Pada pusaran waktu yang tak terlihat, ketika bulan Maret memulai tarian halusnya dalam orbit langit yang agung, sesungguhnya jagat raya tengah mengatur ulang peta nasib. Di antara sekian banyak jiwa yang berjalan di bumi, hanya sedikit yang diberi tanda, sebuah sabda sunyi yang terukir di telapak tangan, menyerupai bulan sabit dan huruf agung M, bukan hasil keturunan semata, melainkan hasil perjalanan panjang sang ruh yang telah menempuh ribuan reinkarnasi dari zaman ke zaman, dari takdir ke takdir.
Tanda ini bukan warisan fisik, melainkan cetak biru spiritual yang menyimpan janji besar antara langit dan jiwa, bahwa mereka akan menjadi pembawa cahaya di antara gelapnya kerakusan dunia. Kini saat bulan Maret membuka gerbangnya, bulan yang dalam rahasia leluhur disebut sebagai waktu ngunduh wohing pakarti, masa memetik buah dari semua benih batin yang pernah ditanam. Para pemilik tanda ini mulai mengalami gejala tak biasa. Hati mereka bergetar tanpa sebab logis. Mata mereka basah saat melihat hal-hal sederhana, dan pikiran mereka mulai dipenuhi dengan dorongan kuat untuk melepaskan topeng, membongkar belenggu, dan mencari hakikat diri yang sesungguhnya. Mereka mulai merasa seolah waktu menjadi pelan dan cepat sekaligus, seakan semesta sedang membawa mereka pada jalur yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah bersumpah sebelum dilahirkan. Sumpah untuk menjadi pengubah dunia dalam diam. Anugerah besar kini mulai dipersiapkan bagi mereka yang siap menyambut panggilan ini. Bukan sekadar uang, tetapi limpahan rezeki yang tidak hanya menyejahterakan tubuh, namun juga membebaskan jiwa. Rezeki yang datang tidak melulu dari keringat, tetapi dari vibrasi jiwa yang sinkron dengan hukum tarik-menarik semesta. Mereka yang bertanda ini akan menemukan bahwa peluang besar seolah datang sendiri. Orang-orang yang sebelumnya jauh mendadak menawarkan kerjasama. Jalan-jalan yang sebelumnya buntu tiba-tiba terbuka. Apa yang mereka sentuh membawa hasil. Apa yang mereka doakan cepat menyatu dengan kenyataan. Mereka akan diberi kecerdasan ilahiyah yang tak dipelajari dari buku manapun, kemampuan membaca hati, meraba waktu, dan menebak arah dunia hanya melalui diam dan rasa. Dalam pemahaman tasawuf, ini adalah fase futuh, terbukanya pintu langit yang tak bisa didobrak oleh ibadah formal semata, tetapi oleh keikhlasan jiwa yang telah remuk oleh cinta ilahi. Dalam jalur makrifat, ini adalah pertanda bahwa ruh telah melampaui makam syariat dan kini sedang masuk pada makam hakikat. Dalam ranah kebatinan Jawa, ini adalah fase di mana rasa sejati telah bangkit. Saat di mana bisikan leluhur terdengar dalam diam dan tubuh menjadi wadah dari titah-titah gaib yang suci. Sementara dalam keyakinan agama-agama besar, ini adalah saat seseorang benar-benar menjadi khalifah fil ardi, wakil Tuhan yang bekerja bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih, dengan ilmu, dengan rezeki yang meneteskan keberkahan. Ujian berupa gelisah, kehilangan, keraguan, hingga kesepian yang menusuk adalah calon miliarder, bukan karena kebetulan, tapi karena semesta mempercayakan limpahan harta kepadanya agar menjadi penjaga keseimbangan. Mereka adalah ladang berkah yang berjalan. Setiap rupiah yang masuk ke tangannya akan menjadi benih yang ditanamkan pada tanah yang benar. Setiap proyek yang ia bangun adalah jembatan antara dunia materi dan dunia spiritual. Mereka akan diberi kekayaan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi saluran limpahan kepada mereka yang kehilangan arah. Mereka akan memimpin tanpa perlu tahta, menginspirasi tanpa perlu bicara keras, dan membangkitkan banyak jiwa hanya dengan hadirnya mereka di dunia ini. Maret ini adalah waktu pengukuhan. Simbol di tangan adalah tiket masuk, dan getaran jiwa yang kini mulai terasa adalah panggilan resmi dari langit. Jika engkau pemiliknya, maka bersiaplah. Bukan hanya kekayaan materi yang akan datang, tapi juga limpahan kehormatan dari alam, ketenangan dari Tuhan, dan perlindungan dari para leluhur. Rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Nama akan dikenal tanpa diminta. Hati akan damai meski dunia bergemuruh. Dan engkau, wahai jiwa yang dipilih, akan menjadi penanda bahwa di zaman penuh fata morgana ini masih ada manusia yang tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya makna. Anugerah yang datang kepada mereka bukan sekadar untuk memenuhi ruang di dalam rekening, bukan sekadar untuk ditumpuk dalam brankas dingin tanpa makna, melainkan untuk menjadi bahan bakar bagi perjalanan agung yang telah dituliskan jauh sebelum bumi dan langit saling bertatapan untuk pertama kalinya. Jiwa-jiwa terpilih yang ditandai dengan bulan sabit dan huruf agung M di telapak tangannya adalah mereka yang sejak dalam kandungan telah mengikat perjanjian sunyi dengan semesta bahwa kelak jika kekayaan menghampiri, mereka tak akan menjadikan harta sebagai mahkota, melainkan sebagai pelita.
Mereka tak haus kuasa, namun mereka mengerti bahwa kuasa adalah alat yang bisa mengangkat yang jatuh, membangunkan yang tertidur, dan menyembuhkan luka-luka panjang dalam sejarah manusia. Para leluhur Nusantara telah mengajarkan dalam bisikan angin dan getaran tanah. Kekayaan sejati adalah yang menyatu dengan niat. Ketika niat seseorang suci, maka harta akan datang bukan sebagai ujian, melainkan sebagai amanah. Dan para pemilik tanda langit ini memiliki niat yang begitu terang hingga semesta pun tak bisa berpaling. Niat yang terpahat bukan di lidah, tetapi dalam getaran jantung mereka. Mereka berniat memberi makan kepada yang lapar, bukan untuk dipuji, tetapi karena hati mereka sakit melihat kelaparan. Mereka berniat membangun rumah bagi yang terusir, bukan untuk kekuasaan, tetapi karena mereka pernah merasakan dinginnya dunia tanpa pelukan. Mereka berniat membiayai anak-anak miskin bersekolah, bukan agar disebut dermawan, melainkan karena mereka tahu generasi yang bodoh akan membuat peradaban runtuh. Semesta mengetahui niat mereka, karena semesta bukanlah benda mati, melainkan jiwa besar yang mendengarkan gelombang batin setiap makhluk. Dalam ajaran tasawuf, niat adalah energi pertama yang melintasi arasy, dan ketika seseorang meniatkan kebaikan tanpa pamrih, maka arasy akan bergetar. Dalam makrifat, niat adalah tali ruhani yang menghubungkan jiwa manusia dengan takdirnya yang paling murni. Dalam spiritualitas Jawa kuno, niat yang suci disebut sebagai Satria Pinandita, prajurit yang sekaligus pendeta, yang berjuang bukan dengan pedang tetapi dengan kasih, bukan dengan ambisi tetapi dengan pelayanan. Karena niat mereka murni, maka kekayaan yang datang tidak akan membutakan. Sebaliknya, ia menjadi jernih seperti air yang menelusuri akar-akar kehidupan. Harta yang mereka terima akan berubah bentuk menjadi pesan, menjadi aksi, menjadi langkah-langkah yang akan menyeimbangkan ulang dunia yang selama ini pincang karena terlalu banyak yang kaya namun miskin nurani. Mereka akan membangun tempat peristirahatan jiwa, bukan hanya bangunan megah, tetapi ruang untuk orang-orang menemukan kembali dirinya. Mereka akan membiayai pertumbuhan ilmu, bukan hanya sains dan teknologi, tetapi juga kebijaksanaan hati dan kebeningan rasa. Mereka akan menciptakan usaha yang bukan sekadar mencari laba, tetapi memberi peluang kepada yang kehilangan arah. Dalam rahasia batin terdalam, mereka tahu bahwa anugerah bukan untuk mereka simpan, karena sesungguhnya mereka bukan pemilik, hanya penjaga. Dan semesta, dengan segala ilmunya yang halus, tidak akan pernah memberikan limpahan kepada jiwa yang akan merusaknya. Maka saat harta dunia berbondong-bondong datang ke tangan mereka, itu adalah tanda bahwa semesta percaya, bahwa Tuhan merestui, dan bahwa leluhur mereka tersenyum dari alam arwah. Mereka telah dibersihkan oleh luka, ditempa oleh sunyi, diuji oleh pengkhianatan dan kesepian, agar saat mereka memegang emas, hati mereka tetap tak tergoyahkan oleh gemerlapnya. Mereka akan mempergunakan anugerah untuk membangunkan generasi yang tertidur, menyuburkan kembali tanah-tanah yang gersang oleh ketamakan, dan menyalakan api harapan di dada mereka yang selama ini hanya hidup dalam bayang-bayang. Mereka bukan dewa, tetapi merekalah tangan-tangan Tuhan yang bekerja dalam diam. Mereka bukan nabi, tetapi kata-kata dan perbuatan mereka akan menyadarkan ribuan hati yang kehilangan cahaya. Dan di ujung semua itu, mereka tak meminta balasan, tak butuh sanjungan, hanya satu hal yang mereka harap, agar kelak saat jiwa mereka kembali kepada sumbernya, mereka dapat mengatakan dengan penuh keheningan bahwa apa yang dipercayakan telah dijaga, bahwa apa yang diberikan telah disalurkan, dan bahwa apa yang direncanakan oleh semesta telah terlaksana melalui mereka. Para jiwa terpilih, penjaga kekayaan, pembawa terang.